Hingga tiba-tiba ada sebuah mobil yang hampir nyerempet dan berhenti di dekatnya. Setelah itu, segerombolan pemuda gondrong turun dari mobil dan menculik Sumarijem. Selama di dalam mobil, ia diancam menggunakan belati yang ditempelkan di lehernya. Sum dibius dan hampir tidak sadarkan diri, hingga di sana ia dilakukan dengan sangat bejat secara bergiliran. Jenderal Hugeng sendiri diberhentikan pada tanggal 2 Oktober 1971. Ia dicopot sebagai Kapolri dan digantikan. DIMJ kembali guys. Kayaknya tuh ada yang kurang kalau kita nggak upload DIMJ. Sebelum dimulai, gue pengen ngucapin selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia yang ke-77. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli sama negara ini? Bener nggak guys? Nah, belakangan ini kita itu lagi dihebohin ya sama kasus yang dialami oleh kepolisian, lebih tepatnya Brigadir J. Dimana kalau kita buka medsos tuh muncul terus guys kasusnya, ya kita doakanlah semoga kasusnya segera terungkap. Tapi tahu gak sih kalian, ada seorang polisi yang terkenal sangat jujur banget dan bahkan sampai dijadiin panutan. Namanya adalah Jenderal Hugeng. Hugeng Iman Santoso adalah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kapolri kelima. Hugeng terkenal sebagai salah satu polisi yang paling berani dan jujur di Indonesia. Dan juga beliau dicintai oleh masyarakat. Banyak kasus-kasus besar yang ditanganinya pada saat itu, apalagi ia berada di rezim Orde Baru yang terkenal otoriter. Bagaimana kisahnya? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah videonya. Hugeng adalah sosok yang dikenal oleh masyarakat dan dunia kepolisian sebagai polisi yang jujur, berintegritas, dan juga sederhana. Hal itu sudah teruji dengan kasus-kasus yang pernah ia tangani. Salah satu kata-kata populer yang pernah ia katakan adalah, baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Hugeng lahir tanggal 14 Oktober 1921. Wah, bulannya sama nih kayak gue. Ayahnya berasal dari Pekalongan, sedangkan ibunya berasal dari Tegal. Hugeng lahir dari kalangan priai, kaum elit di zamannya. Walaupun begitu, perilaku Hugeng kecil sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Ia sama sekali tidak pernah mempermasalahkan tuh ningrat atau tidaknya seseorang dalam pergaulannya. Bahkan, ia banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan yang biasa. Ia masuk pendidikan ke HIS pada usia 6 tahun, kemudian melanjutkan ke MULO, dan setelahnya masuk ke AMS, sekolah tingkat SMA di Yogyakarta. Hugeng juga mengikuti pendidikan polisi akademi. Hugeng pun akhirnya memutuskan untuk berkarir sebagai polisi. Nah, setelah masuk itu, karena memang kemampuan yang menonjol guys, akhirnya karirnya itu menanjak dan melesat sampai puncaknya pada tanggal 5 Mei 1968. Hugeng ditunjuk sebagai kepala kepolisian pada saat itu. Ia menggantikan Sucipto Joyo Diharjo. Nah, ternyata banyak hal nih yang terjadi saat Hugeng Iman Santoso ini menjabat sebagai kepala kepolisian negara. Ia menjabat kepala kepolisian yang kelima nih guys pada tahun 1968 sampai 1971, tepatnya di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Hugeng melakukan beberapa pembenahan nih di struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Nah, hasilnya jadi katanya lebih dinamis dan juga komunikatif. Hugeng dikenal menolak keras untuk disuap. Menurutnya lebih baik hidup melarat daripada hidup bergelimang harta hasil suap. Dan inilah beberapa kasus atau kejadian yang pernah dialami oleh sang jenderal. Pernah ada nih seorang maling yang menyatroni rumah Hugeng di Jalan Madura, Menteng. Maling itu masuk dengan meloncat dari tembok belakang rumah Jenderal Hugeng yang saat itu udah menjabat sebagai Kapolri. Dikira di sana tuh ada banyak harta dan kemewahan. Ternyata malah nggak ada sama sekali. Lantas sang maling pun bingung. Di sana dia melihat ada baju seragam Kapolri Jenderal Hugeng yang baru dijemur di mana masih menempel tanda-tanda kepangkatannya itu. Lalu sang maling pun mengambil baju tersebut. Mendengar cerita rumahnya kemalingan, sang jenderal ini nggak marah, tapi dia malah tertawa terpingkal-pingkal. Mungkin aja itu maling ngira kalau itu adalah emas, padahal itu cuma logam yang tiap hari udah digosok. Itulah salah satu contoh kesederhanaan dari Jenderal Hugeng. Hingga nih ada satu kasus besar yang pernah ditangani oleh Jenderal Hugeng, yaitu Sum Kuning. Sebagai orang yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran, tentunya menjadi tantangan tersendiri nih bagi Jenderal Hugeng ketika memimpin di zaman rezim Orde Baru. Salah satunya adalah pada peristiwa Sum Kuning, yaitu kasus pemerkosaan kepada wanita penjual telur yang berumur 17 tahun. Dan ini sempat menggegerkan masyarakat Yogyakarta di tahun 1970. Kasus ini juga menjadi pembuktian nih integritas dari Jenderal Hugeng yang berani menyidik kasus yang konon katanya melibatkan anak-anak penggede. Peristiwa naas itu terjadi pada 21 September 1970. Sumarijem pulang terlambat pada hari itu, hingga terpaksa dia harus menyusuri malam sendirian. Gadis penjual telur ini tidak bisa mengendarai bus kota karena selepas jam 5 sore sudah tidak ada lagi tuh bus kota yang lewat di Ngampilan. Ia pun berjalan tuh, tapi dengan rasa was-was karena kan emang hari udah gelap dan kondisi jalanan sudah sangat sepi. Hingga tiba-tiba ada sebuah mobil yang hampir nyerempet dan berhenti di dekatnya. Setelah itu, segerombolan pemuda gondrong turun dari mobil dan menculik Sumarijem. Selama di dalam mobil, ia diancam menggunakan belati yang ditempelkan di lehernya. Sum dibius dan hampir tidak sadarkan diri, hingga di sana ia dilakukan dengan sangat bejat secara bergiliran. Setelah itu, Sum ditinggal begitu saja di pinggir jalan. Parahnya lagi, uang sebesar 4.650 hasil dagang telur nih diambil juga sama pemuda-pemuda tersebut. Dengan tertati-tati, Sum terus berjalan tuh karena emang hari masih kelihatan gelap ya. Barulah di pagi harinya, dengan uang sisa 100 perak, dia menaiki beca untuk diantar ke rumah langganannya. Sesampainya di rumah Sulardi, Sum ini menangis ya karena memang kondisi tubuhnya itu sangat mengkhawatirkan. Kaki dan kain yang ada di celananya itu penuh dengan darah. Singkat cerita, akhirnya kasus ini membuat gempar masyarakat. Berbagai media mulai mengangkat kasus ini. Beberapa waktu berlalu dan belum terungkap juga nih pelakunya. Masyarakat menduga bahwa pelaku dibalik kejadian keji itu adalah anak-anak orang terkemuka. Karena memang penculik itu melakukan aksi mereka dengan menggunakan mobil. Sedangkan pada saat itu hanya orang-orang terkemuka saja dan kaya yang memiliki mobil. Hari demi hari pelaku penculikan dan pemerkosaan terhadap Sumarijem justru semakin terlupakan. Parahnya lagi, Sumarijem sempat ditahan oleh aparat berwenang setelah keluar dari rumah sakit dengan tuduhan sudah menyebarkan berita bohong.
Berita mengenai kasus SUM ini akhirnya berkembang luas tuh dan sampai juga ke telinga Jenderal Hugeng pada saat itu. Di mana Jenderal Hugeng ini pada tahun 1971 udah memasuki 3 tahun masa kerjanya guys. Jadi pada saat itu dia membentuk tim khusus ya, tim pemeriksa SUM kuning nih untuk mengetahui ya, menyelidiki sebenarnya siapa-siapa aja sih yang terlibat kasus yang sangat tidak terpuji ini. Kapolri Hugeng lalu melaporkan perkembangan kasus SUM kuning ke Presiden Soeharto. Namun anehnya, sang presiden justru meminta agar kasus itu diambil alih tim pemeriksa pusat atau Kopkamtib. Kasus SUM kuning dianggap berdimensi politik luas sehingga rezim Soeharto merasa perlu mengambil alih sepenuhnya. Bahkan sempat juga beredar isu kalau Sumarijem adalah anggota Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani yang merupakan underbow dari PKI. Sejak saat itu, Jenderal Hugeng mulai kehilangan tuh perkembangan dari kasus SUM kuning ini. Dimana seiring berjalannya waktu tuh guys, akhirnya ada 2 pelaku tuh yang dihukumi dan dijatuhi hukuman penjara 4,5 tahun. Sementara 5 terdakwa lainnya itu dibebaskan karena kurangnya bukti-bukti. Jenderal Hugeng sendiri diberhentikan pada tanggal 2 Oktober 1971. Ia dicopot sebagai Kapolri dan digantikan. Kebenaran dari kasus SUM kuning memang masih menjadi misteri, tapi di dalam kasus itu terdapat jejak Jenderal Hugeng, si polisi jujur yang berani menghadapi siapapun, termasuk kelas-kelas penggede yang berbuat jahat. Pemberhentian Hugeng dari jabatannya itu menyisakan tanda tanya ya, karena memang sebetulnya jabatan Kapolri dari Hugeng ini belum habis. Akhirnya banyak tuh guys muncul spekulasi di belakangnya. Salah satunya dikarenakan figur dari Jenderal Hugeng ini sangat populer di media dan masyarakat. Hugeng sempat diusulin nih buat jadi dubes di Swedia, tapi ditolak. Dan juga sempat ditawarin lagi nih sama pemerintah buat jadi dubes di Belgia. Karena emang kan istrinya ini keturunan Belanda dan Jenderal Hugeng ini sangat fasih berbahasa Belanda. Karena emang bahasa resmi di Belgia salah satunya itu bahasa Belanda guys. Tapi tidak diambilnya juga. Nah, kalau misalnya kalian baca-baca nih di media-media atau di berita-berita ya, kehidupan dari Jenderal Hugeng dan keluarganya itu justru melewati masa-masa sulit setelah dia pensiun. Gak ada tuh guys rekening tabungan dengan saldo berlimpah, rekening gendut. Justru Jenderal Hugeng ini setelah pensiun, dia menjadi pelukis. Untuk menghidupi keluarganya, Hugeng ini menjual lukisannya dan bahkan nih yang paling mengharukan, uang pensiunan yang diterima oleh sang jenderal hanya Rp10.000. Dan itu diterimanya selama puluhan tahun guys, hingga akhirnya di tahun 2001. Hingga akhirnya Hugeng Iman Santoso atau yang kita kenal dengan Jenderal Hugeng mengembuskan nafas terakhirnya di RSCM Jakarta, Rabu 14 Juli tahun 2004. Luar biasa banget nih pelajaran yang bisa kita ambil dari Jenderal Hugeng ini, di mana integritas, kejujuran, semoga aja nih ada nih generasi-generasi muda penerus nanti yang ketika menjabat mengikuti dari sosok Jenderal Hugeng ini. Terakhir, semoga doa kami menyertaimu, Jenderal. Itu dia guys, DMJ pada episode kali ini ya. Kalau misalnya gue ada salah atau kalian pengen nambahin nih, boleh banget komen aja di kolom komentar. Dan gue juga mau infoin sama kalian, DMJ bakal tetap tayang pokoknya setiap hari Sabtu, tapi dikurangin nih sekarang jadwalnya. Jadi sekarang cuma sebulan 2 kali di tiap hari Sabtu. Gimana kira-kira menurut kalian pecinta DMJ? Jangan lupa juga mampir ke Instagram gue, dari Aditya. Kalau misalnya ada usul boleh banget DM gue aja. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.